Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyila Nisha Ali dan saya akan memaparkan materi mengenai strukturalisme. Jadi, apa itu strukturalisme? Strukturalisme adalah aliran psikologi yang didirikan oleh Edward Bradford Titchener. Aliran ini lahir dari ketidakpuasan Titchener terhadap psikologi Wundt. Titchener sendiri sebenarnya adalah salah satu dari sekian banyak pengikut psikologi Wundt. Dia bahkan pernah berguru pada pendiri psikologi modern tersebut di Leipzig University sebelum dia pindah ke Cornell University di Amerika Serikat. Nah, perbedaan antara pemikiran psikologi Wundt dan Titchener ini semakin menonjol ketika Titchener pindah ke Amerika Serikat. Titchener ini mengikuti pemikiran Wundt mengenai elemen kesadaran, tetapi Wundt itu lebih fokus pada elemen kesadaran itu sendiri, sedangkan Titchener fokus pada struktur isi kesadaran. Itulah mengapa aliran psikologi Titchener dinamai dengan aliran strukturalisme atau psikologi struktural. Adapun tujuan psikologi dalam pandangan Wundt adalah untuk menganalisis kesadaran menjadi komponen-komponen yang terpisah dan menentukan strukturnya. Ia juga menjabarkan ada 3 masalah pokok yang harus dikaji dalam psikologi, yaitu yang berhubungan dengan apa, bagaimana, dan mengapa. Jika dijabarkan, psikologi ini mengemban tugas untuk mengetahui apa saja elemen kesadaran dan bagaimana elemen tersebut bisa menyatu dan mengapa elemen kesadaran ini bisa terbentuk. Nah, di sini bisa terlihat salah satu perbedaan antara Wundt dan Titchener. Karena Wundt ini berupaya atau bertujuan untuk menyatukan elemen-elemen kesadaran sehingga menjadi kesadaran yang kompleks. Aliran strukturalisme milik Titchener menganut metode atau menggunakan metode introspeksi dalam penelitian-penelitiannya. Begitu juga dengan Wundt. Bedanya, Wundt ini metode introspeksinya itu bersifat kuantitatif dan terukur, sedangkan Titchener introspeksinya itu bersifat subjektif dan kualitatif. Mengenai subject matter dari psikologi, pemikiran Wundt dan Titchener ini tidak berbeda jauh karena mereka berdua sepakat bahwa subject matter dari psikologi adalah pengalaman sadar, yaitu pengalaman menurut yang mengalaminya. Mereka berdua sepakat bahwa kesadaran merupakan kumpulan dari pengalaman mental yang terjadi dalam suatu waktu tertentu. Aliran strukturalisme juga mencakup elemen kesadaran seperti yang sudah saya katakan tadi. Titchener mengungkapkan bahwa ada 3 elemen kesadaran yang penting, yaitu yang pertama sensasi yang merupakan elemen dari persepsi. Terjadi ketika kita dihadapkan dengan objek fisik di lingkungan sekitar kita. Yang kedua ada kesan atau image yang merupakan elemen dari ide yang muncul sebagai akibat dari refleksi kita pada pengalaman-pengalaman yang tersimpan di dalam ingatan kita. Afeksi, yang ketiga ada afeksi yang merupakan elemen dari emosi yang terjadi ketika kita mengalami suatu kejadian atau pengalaman tertentu. Berkaitan dengan emosi, Titchener ini beranggapan bahwa emosi terdiri dari satu dimensi, yaitu senang tidak senang. Emosi-emosi lain muncul sebagai kombinasi antara sensasi dan perasaan senang tidak senang tersebut. Hal ini bertentangan dengan teori three-dimensional theory of emotion milik Wundt. Pendapat Titchener ini bukan tanpa alasan, tetapi ia menyebutkan bahwa baik sensasi, kesan, maupun afeksi itu memiliki kualitas, intensitas, durasi, kejelasan, dan jangkauan yang bervariasi sehingga bisa menghasilkan emosi yang bervariasi pula. Titchener juga berpendapat mengenai apprehension atau proses pengasosiasian elemen-elemen kesadaran. Ia mengungkapkan bahwa asosiasi elemen-elemen kesadaran itu bersifat mekanistik dan tidak dapat dikendalikan oleh kesadaran. Hal ini sekali lagi menentang pemikiran Wundt yang beranggapan bahwa apprehension atau asosiasi elemen-elemen kesadaran itu bisa secara aktif dikontrol oleh kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.